Ada dua kelompok besar dalam pembagian kelompok teman sepermainanku. Yang pertama terkenal dengan sebutan Arpas, Arek Pasaran. Rumah mereka ada di sekitar Pasar Sanggar. Anggotanya antara lain Misadi, Sokeh, Nasin, Mahfud Caajir, Marianto Ganden dan lain-lain. Yang satu sebutannya Armes, Arek Mesjidan. Selanjutnya huruf S di tengah kata itu sengaja dihilangkan, untuk memudahkan penyebutan. Jadinya Arek Mejidan. Aku termasuk Arek Mejidan, karena rumahku dekat masjid. Anggotanya antara lain Mahfud Gedek, Tuireng, Slamet Pindang, Ilyas, Yodin, Kun, Ridwan Mahin dan lain-lain. Kedua kelompok ini selalu bersaing dalam segala hal, terutama bal-balan. Juaranya silih berganti, kadang Arpas menang, kadang Armes yang menang. Memang kalau dihitung skornya lebih banyak Armes yang menang. Mungkin karena lapangan sepak bolanya dimiliki oleh Armes dekat dengan masjid. Namanya Arek Mejidan, kegiatan harianku gak jauh-jauh dari masjid. Siang hari setelah sekolah kita semua kumpul di halaman masjid yang cukup luas, main sredek dengan mengumpulkan sisa pembungkus rokok yang disusun berdiri membentuk gunungan, terus dihantam dengan batu ceper menggunakan kaki. Untuk itu kita harus kumpulkan bungkus rokok sebagai modal permainan. Kalau lagi menang, senanglah hati kita karena berhasil mengumpulkan bungkus-bungkus rokok dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau pas kalah, maka kita harus merutuk di sekitar terminal dan pasar sambil menundukkan kepala mengumpulkan bungkus rokok ini. Kadang kalau pingin praktisnya kita bisa beli dengan uang Rp1 dapat 10 bungkus di teman sendiri. Rupanya peredaran uang di area itu cukup besar. Bahkan Tuiren bisa sampai membeli es roli dari uang penjualan bungkus rokok ini. Yang gak punya uang cukup menelan ludah melihat tuh ngemut es rolinya. Syukur kalau hati itu sedang baik, kita juga bisa merasakan 1-2 mutan es rolinya. Hai lumayan. Setelah asyar lokasi permainan pindah ke lapangan bola. Bal-balan dengan luas seperempat lapangan. Gawangnya kita buat dari sandal dan baju yang diunduk-unduk. Seru, rame dan menyehatkan. Kalau pemainnya kelebihan, aku lebih senang naik kerbau yang di angon, pemiliknya di pinggir lapangan. Aku sampai mahir naik kerbau yang badannya cukup besar itu. Caranya dengan memanjat lewat tungkai kaki depan kerbau, atau yang lebih ekstrim kita bisa lewat kepalanya. Tentu cara ini diperlukan keberanian dan ketangkasan melakukannya. Gak semua temanku berani memakai cara kedua ini. Kalau sudah berhasil aku bisa tidur di punggung kerbau-kerbau ini. Bangga rasanya melihat teman-teman memandang kagum atas keberanianku ini. Kegiatan ini berlangsung sampai menjelang maghrib. Bahkan ada yang habis mandi kembali lagi meneruskan bal-balan sampai maghrib tiba. Terdengar beduk di masjid berbunyi, kita segera ngumpul menunaikan sholat maghrib berjamaah. Guru ngaji kami, namanya Pak Basori. Beliau pegawai KW, beliau tinggal di rumah kecil yang dibangun di sebelah masjid. Orangnya tegas dan disiplin. Aturan terbaru untuk kami adalah gak boleh terlambat mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah. Bagi santri yang terlambat 1 rakaat, hukumannya dijiwit dipupunya 1 kali. Terlambat 2, dijiwit 2 kali, dan seterusnya. Aturan itu ditegaskan kembali oleh Pak Basori. Hasilnya, sekarang teman-teman mulai berkurang yang terlambat untuk sholat berjamaah. Tapi dampaknya negatifnya teman-teman gak ada yang husuk untuk sholat. Sepanjang acara sholat saling tengok kanan kiri untuk niteni, siapa yang terlambat hari itu. Hai, Slamet Pindang tapi terlambat 2 rakaat. Lapor Mahin temanku. Padahal Slamet dan Mahfud ini rumahnya di dekat masjid sini. Oh, Slamet dan Mahfud di sini. Perintah Pak Basori. Slamet dan Mahfud mendatangi Pak Bas dan bersila di depan beliau. Segera Pak Bas mencubit Slamet 2 kali di pahanya. Slamet meringis menahan sakit, kemudian kembali ke tempat dengan agak terpincang-pincang. Tuireng mengomentari. Habis terasa mak, hehehehehe. Diiringi tawa teman-teman. Masjid itu masih diterangi dengan sinar lampu petroma. Karena aliran listrik saat itu belum masuk di desa kami. Kalau bulan sedang tanggal satu lokasi sekitar masjid kelihatan gelap gulita. Bahkan untuk pulang dari masjid sampai ke rumah aku harus berlari kencang, takut ketemu hantu, medon. Tapi kalau bulan sedang purnama, setelah sholat isya permainan masih berlanjut di depan masjid. Biasanya kita main gobak sodor atau jek-jekan. Penunggu masjidnya namanya Pak Dehoir. Orangnya sudah tua, seluruh hidupnya dihibahkan di masjid ini. Bahkan tidur pun beliau tidur di masjid.
Beliau gak punya istri, kabarnya sudah meninggal lama sekali. Menurut beberapa orang Pak Dehoir ini sebenarnya sudah beristri lagi tapi bukan dengan orang, melainkan dengan jin. Waktu itu kita menyebutnya begitu, bukan jin tapi jim. Kami pernah membuktikan ini dengan mengintip keseharian Pak Dehoir ini di masjid. Kadang kalau gak ada kegiatan beliau duduk di pojokan masjid sepertinya asyik berbincang-bincang dengan seseorang di depannya. Padahal tidak ada orang sama sekali di dekatnya. Tugas beliau menabuh beduk dan adzan. Selain Pak Dehoir, tidak ada orang yang berani tidur di masjid. Pernah Kang Syafi'i mencoba menemani Pak Dehoir untuk tidur di masjid. Begitu bangun dia sudah berpindah di selempitan bawah beduk. Dipindah oleh jin. Sejak saat itu tidak ada yang berani tidur di masjid. Imam masjidnya bergantian. Kadang Pak Basori, kadang Pak Yai Asbullah, bisa juga Mbah Siddiq. Dasar anak-anak, mereka lebih senang diimami oleh Pak Basori karena ekspres, agak cepat. Tapi kalau yang imami Pak Yai Asbullah semua kompak mengeluh. Bahkan di tengah-tengah sholat rakaat kedua ada teriakan lirih dari belakang. Goblok. Kami semua paham arti kata itu, dan mungkin hanya ada di Sanggar. Kebluk artinya lambat sekali. Hahaha. Opo tumon? Kalau sudah seperti itu sholat kita semakin gak husuk. Ada saja yang dilakukan teman-teman. Ada yang menyorongkan sikunya, hingga kalau sebelahnya bangkit dari duduk tahiyat kena siku tangannya. Ada yang gejoh kaki temannya. Bahkan ada yang sempat-sempatnya mengambil pemukul beduk untuk diselempitkan ke kaki temannya. Surat Al-Qur'an favorit yang sering dibaca Pak Asbullah kita sampai hafal yaitu surat Li'ila fi Quraisin. Dan teman-teman ramai menirukan Pak Yai Asbullah terutama pada kalimat Falyabudu robbahal baitiladi et amahum. Minjuk. Di kalimat terakhir biasanya kita bunyikan bersama-sama, kuat dan mantap. Min. Juk. Dasar anak-anak.